Viral Casemiro bentak-bentak Garnacho di laga Man United vs Chelsea. Video Casemiro memaki-maki Alejandro Garnacho viral di media sosial. Momen itu terjadi dalam laga Manchester United vs Chelsea. Laga Man United vs Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris di Old Trafford, Minggu tanggal 3 November tahun 2024 berjalan ketat. Skor berakhir 1-1, usai penalti Bruno Fernandes dibalas gol Moises Caicedo. Awalnya, winger muda United itu kehilangan bola di area pertahanan Chelsea. Pemain The Blues kemudian menjadikannya serangan balik. Pedro Neto, yang menguasai bola, langsung menggiring bola dengan cepat di sisi sayap kanan. Garnacho terlihat mengejarnya, namun kemudian melambat. Sebab, ada Casemiro coba membantu menghentikan winger Chelsea tersebut. Casemiro kemudian menghentikan Pedro Neto dengan menjatuhkannya. Terlihat gelandang Brasil itu langsung memaki-maki Garnacho, rekannya sendiri. Casemiro terlihat kesal kepada Garnacho. Ex-pemain Real Madrid sempat menatap rekannya, saat berlalu meninggalkan Pedro Neto. Garnacho, yang bermain penuh di laga itu, menjadi andalan di sayap kiri United. Beberapa kali pemain Argentina itu punya peluang yang hampir berbuah gol. Namun, penyelesaian Alejandro Garnacho yang kurang akurat membuat gol tak didapat. Akui kegagalan tim, Bruno Fernandes minta maaf ke Erik ten Hag. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, mengungkapkan penyesalannya atas pemecatan Erik ten Hag dan mengatakan bahwa dia telah meminta maaf kepada mantan manajernya tersebut. Pelatih asal Belanda itu diberhentikan pada awal pekan lalu setelah kekalahan 2-1 dari West Ham, yang membawa United ke posisi ke-14 di klasemen sementara pada saat itu. Sebagai kapten, Bruno Fernandes merasa memiliki tanggung jawab atas performa tim yang tidak konsisten. Erik ten Hag, yang memberikan ban kapten kepadanya, selalu mempercayainya meskipun kerap mendapat kritik. Fernandes sendiri baru mencetak gol pertamanya musim ini saat menghadapi Chelsea, melalui tendangan penalti yang membawa United unggul sementara sebelum akhirnya laga berakhir imbang. Saya sudah berbicara dengan manajer dan meminta maaf. Tidak baik bagi siapapun di klub ketika seorang manajer harus pergi. Kami, para pemain, juga harus menanggung sebagian kesalahan ini. Kami adalah tim yang tidak bermain cukup baik dan, pada akhirnya, lebih mudah mengganti manajer daripada mengganti 15 pemain. Saya selalu memberikan 100%, dan manajer mengetahui itu. Edwards, pemain jebolan Akademi Tottenham Hotspur ini bisa direkrut Amorim ke Man United. Edwards cukup diandalkan sang pelatih di Sporting Lisbon. Menggait pemain satu ini jelas akan menguntungkan. Selain punya kemampuan kaki kiri mumpuni, Edwards tidak akan menghabiskan jatah homegrown players yang penting untuk kompetisi Eropa. 4. Morten Hjulmand. Lini tengah masih jadi problem bagi Man United. Mereka memang sudah mendatangkan Manuel Ugarte yang notabene ex-Sporting Lisbon. Akan tetapi, pemain asal Uruguay itu butuh pelapis atau duet mumpuni. Mengingat Casemiro sudah uzur dan Kobbie Mainoo masih belum matang, Hjulmand dapat jadi opsi untuk diangkut. 3. Alvaro Fernandes. Man United menyertakan klausul pembelian kembali saat menjualnya ke Benfica. Dengan begitu, mereka bisa kembali mendatangkan Alvaro di bursa transfer dengan harga sesuai yang tercantum. Kebutuhan akan bek kiri cukup mendesak. Luke Shaw masih belum kembali sementara Tyrell Malacia juga bergelut dengan kebugaran. Mengandalkan Diogo Dalot seorang di sisi itu sungguh tidak bijak. 2. Ousmane Diomande. Kebutuhan pemain di lini belakang cukup mendesak. Johnny Evans tidak lagi bisa dianggap sebagai surplus. Sementara, Harry Maguire juga belakangan kerap menderita cedera. Memang sudah ada Leny Yoro dan Matthijs de Ligt di pos tersebut. Namun, Diomande bisa jadi opsi bagus untuk pelapis mengingat usianya juga baru 20 tahun. 1. Victor Gyökeres. Pemain satu ini diincar oleh banyak klub Eropa berkat ketajamannya. Gyökeres punya torehan 63 gol dalam 66 penampilan di semua kompetisi bersama Sporting. Amorim tentu paham cara mengeluarkan potensi striker tajam asal Swedia ini.
Dengan masalah ketajaman di lini depan, Gyökeres bisa jadi solusi bagus untuk pesaing Rasmus Højlund. Terungkap, ternyata Ten Hag tidak inginkan Zirkzee, tidak cocok untuk Manchester United. Laporan menyebutkan bahwa pelatih Erik Ten Hag tak menginginkan Zirkzee dalam skuadnya dan merasa kecewa dengan kondisi fisik pemain tersebut saat pertama kali tiba di Manchester. Zirkzee diboyong dari Bologna dengan harga yang tidak sedikit, mencapai Rp746 miliar. Perekrutan ini, yang diyakini sebagai inisiatif manajemen klub, terjadi meski Ten Hag sebenarnya tidak menganggapnya sebagai pemain yang ideal untuk taktik yang ingin dia terapkan di Manchester United. Penyerang internasional Belanda itu sendiri menunjukkan performa yang cukup impresif di Serie A musim lalu, namun penampilannya di Premier League masih jauh dari harapan. Ketika Zirkzee tiba di Manchester, kondisi fisiknya menjadi perhatian. Dia diklaim mengalami kelebihan berat badan, sebuah fakta yang membuat Ten Hag kecewa. Masalah Zirkzee makin terlihat dengan kembalinya Rasmus Højlund ke dalam skuad. Dalam situasi sulit ini, Zirkzee tak mampu menunjukkan perkembangan signifikan yang bisa mengesankan Ten Hag.